Jokowi merasa di atas angin. Ia sedih, ia kasihan pada Roy Suryo CS yang sudah mempersoalkan ijazahnya. Tapi mau apa lagi? Mereka sudah keterlaluan. Proses hukum akan terus berlanjut. Saya itu sebetulnya sedih Sedih karena apa? kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Sepertinya Jokowi yakin sekali proses hukum akan terus berlanjut dan ia akan keluar sebagai pemenangnya. Ia yang punya ijazah, tentu dialah yang tahu pasti bahwa ijazahnya itu benar-benar asli, tidak palsu seperti yang dituduhkan, dinarasikan, dirangkai-rangkaikan bahwa ijazah itu seolah-olah palsu. Bahkan sekelas Profesor Jimli Asidiki yang yakin sekali ijazah Jokowi itu asli, tapi setelah mendengarkan keterangan Roy Suryo CS, jadi ragu juga dibuatnya. Jangan-jangan ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Maka wajar saja para pendukung Roy Suryo CS yakin sekali ijazah Jokowi itu palsu. Uang sekelas profesor saja bisa jadi ikutan ragu. Profesor Jimli Asidiki setuju saja dengan alur berpikir Refli Harun bahwa sebaiknya kasus ijazah Jokowi ini diselesaikan dulu gugatan perdatanya yang digugat M. Taufik di Surakarta, bukan langsung melompat pada pemeriksaan di Bareskrim, apalagi di Polda Metro Jaya yang dilaporkan langsung oleh Jokowi sebagai delik aduan dengan pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Setelah ada keputusan yang ingkrah dari Hakim Pengadilan Surakarta bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar asli, maka barulah proses hukum di Bareskrim dan Polda Metro Jaya bisa dilanjutkan. Ini asumsinya bahwa keputusan hakimnya memutuskan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Kalau sebaliknya, maka proses hukumnya bisa berbelok arah secara drastis. Justru bukan Jokowi yang harus sedih dan kasihan, tapi Jokowilah yang menjadi pihak yang disedihkan dan dikasihani. Gugatan perdata M. Taufik di Pengadilan Surakarta tak bisa dipandang remeh, kendati pihak Jokowi terkesan meremehkan saja gugatan ini dengan mewakilkan saja pihaknya saat diadakan mediasi. Mediasi gagal, lanjut ke persidangan. M. Taufik mengaku mengantongi ijazah salah seorang yang seangkatan dengan Jokowi, baik saat sekolah di SMA maupun saat kuliah di UGM, sebagai perbandingannya. Bahkan M. Taufik juga melakukan riset secara mendalam ke KPU Surakarta dan mengantongi juga pernyataan bahwa pihak Divisi Hukum KPU Surakarta dikatakannya mengaku tak pernah memeriksa ijazah Jokowi secara mendalam. Kalau keterangan Roy Suryo CS saja bisa mengubah keyakinan seorang profesor, apalagi seorang M. Taufik mungkin akan lebih lagi dari itu. Tak ada sedikitpun keraguan atas temuan yang ia temukan. Mantan alumni yang satu alma mater SMA-nya dengan Pak Jokowi. Kami juga sudah ketemu dengan alumni Fakultas Kehutanan dan adiknya ini seorang pengacara terkenal. Dia sudah almarhum, kakaknya sudah almarhum, meninggal di Bali 2015. Kami mengantongi ijazahnya. Dan yang kontroversi lagi 2017 Pak Kasmujo itu dalam semua orang sudah punya buktinya mengatakan bahwa dia ini pembimbing akademik walaupun pada akhirnya 2025 Mei dibantah bahwa dia tidak pernah menjadi dosbingnya karena pada saat itu dia masih asisten. Dan di masa saya kuliah, asisten itu sebenarnya tukang catat aja. Tapi agaknya pekerjaan atau tugas Pengadilan Surakarta yang dilaporkan M. Taufik sudah didahului atau dibantu oleh Bareskrim Polri atas laporan Egy Sujana dan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, yang sudah dilaporkan sejak Desember 2024 lalu. Bareskrim Polri memastikan dengan rangkaian riset atau penyelidikan yang panjang bahwa ijazah Jokowi itu baik yang di SMA maupun yang di perguruan tinggi benar-benar asli seasli-aslinya. Tak ada keraguan.
dan setelah gelar perkara diputuskan, tidak ada unsur tindak pidana dalam perkara ijazah yang dilaporkan Egy Sujana dan TPUA tersebut. Kasus ini resmi ditutup dan yang menarik dari keterangan Bareskrim Polri itu adalah ajakannya untuk bersatu padu membantu pemerintahan Prabowo agar negara ini menjadi negara maju. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa penyelidikan yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar menjawab dumas yang ada, namun kami dari kepolisian memberikan pemahaman ataupun kepada masyarakat fakta-fakta yang kita dapatkan, sehingga kita semua berharap situasi negara ini menjadi semakin tenang. Kita bantu pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Bapak Prabowo melaksanakan pembangunan, di mana kita ketahui bersama kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah yang ada saat ini. Kita mendukung pembangunan guna tercapainya apa yang kita dambakan menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan aman. Apakah himbauan dari Bareskrim Polri ini bisa menjadi situasi dingin bagi para pihak untuk mengakhiri atau menutup polemik perkara ijazah Jokowi ini? Entahlah, pihak Roy Suryo CS bisa saja tetap mengotot untuk tak mempercayai rangkaian penyidikan Bareskrim Polri ini. Pihak Jokowi pun mungkin tak akan berhenti terus mengusut laporan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE yang sudah dilaporkan. Kata-kata sudah keterlaluan seperti yang disampaikan Jokowi adalah sinyal bahwa dia tak akan mencabut laporannya. Apalagi Jokowi tetap tak mau membuka ijazahnya kepada publik dan akan membukanya di pengadilan saja di hadapan hakim. Artinya kasus ini akan terus dilanjutkan. Polda tak akan berani menghentikan laporan Jokowi itu. Jangankan Kapolda, Kapolri pun takut dengan Jokowi seperti yang dikatakan Mahfud MD belum lama ini. Jaksa Agung bilang ini Pak Presiden sudah memerintahkan dibubarkan, bubarkan. Takut jaksa itu, polisi apalagi. Nah kalau sekarang saya tidak tahu, apakah masih takut ke sana atau takut ke Pak Prabowo. Jokowi tak mau mencabut apalagi para pendukungnya. Mereka sepertinya ingin sekali melihat Roy Suryo CS meringkuk dalam jeruji besi. Orang bodoh, orang tidak tahu memang tak layak untuk dihukum. Tapi orang yang jahat harus dihukum seperti yang dikatakan Waketum Projo, Freddy Alek Damanik. Kalau orang bodoh itu tidak bisa dipidana. Orang yang nggak tahu itu tidak bisa dipidana. Tetapi orang yang berniat jahat memang harus dipidana. Gitu loh. Oleh karena itulah ya. Anda kelihatannya kan, nafsu banget. Bukan. Bukan. Jadi kan Untuk tidak melihat siapa-siapa kan tidak bilang bodoh. Emosinya udah beda nih. tadi kan saya mens rea. Tapi tentu saja itu tidak mudah. Kalau kita mengikuti peristiwa perkara ijazah Jokowi ini sejak awal, Roy Suryo CS berbicara berdasarkan apa yang ia ketahui atau berdasarkan pengetahuannya. Dan memang kalau dilihat dari keterangan Bareskrim Polri, memang ada penggandaan skripsi Jokowi secara khusus di perpustakaan yang diduga diteliti oleh Roy Suryo CS itu. Kasus ini terus bergulir karena memang tak ada juga niat baik pihak Jokowi untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Jokowi seperti ingin memakai kasus ini untuk tujuan yang kita tak pernah tahu. Melihatkan ke wartawan tapi bukan ke Roy Suryo CS, lalu melaporkan ke Polda Metro Jaya. Entahlah seperti apa akhirnya di Polda Metro Jaya nantinya.